Ya, baik, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menginformasikan kepada saudara-saudara juga lewat tayangan video dari Desa Bioba di Kabupaten Kupang bahwa saya, Pendeta Esra Soro, bersama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soro dan juga GKN Revival Kupang itu mempunyai sebuah beban pelayanan dan proyek pelayanan di Desa Bioba, wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang, di mana di sana kami membangun sebuah sekolah yang berasrama dan juga membangun satu gedung gereja untuk tempat beribadah dari jemaat di sana. Dan puji Tuhan bahwa gedung sekolah tersebut sudah selesai dibangun dan sekarang sudah dipakai, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Sobekom. Dan juga seperti saya beritahukan kali lalu bahwa kami berusaha juga untuk menyediakan tempat berbakti buat jemaat Tuhan di sana. Dan puji Tuhan karena respon saudara-saudara dan banyak di antara saudara-saudara juga yang memberikan donasinya, sehingga akhirnya gedung gereja ini sudah mulai dibangun dan ya boleh dibilang sekitar 70% sudah selesai. Sekarang ini kalau saudara melihat gambar-gambar ini adalah tampilan dari gedung gereja yang sudah dibangun. Lalu juga sekarang lagi mau upaya untuk pengerjaan atap gereja. Nah, kita berharap bahwa ini segera selesai sehingga menjelang musim penghujan di tahun ini gerejanya sudah rampung sehingga jemaat bisa beribadah dengan baik. Nah, beberapa waktu yang lalu pada musim-musim hujan kita lihat bahwa jemaat hanya beribadah di bawah tenda-tenda saja. Tapi kami berharap bahwa sebelum musim hujan lagi, gedungnya sudah selesai, jemaat di tempat ini bisa berbakti dengan baik. Dan karena itu, terima kasih untuk segala dukungan yang telah saudara berikan, baik dukungan doa dan juga dana. Dan kami tetap memohon saudara-saudara untuk mensupport pelayanan ini. Masih ada pengerjaan atap. Nah, saudara, kalau mau ambil bagian di sini, saudara bisa silakan kirimkan donasi saudara atau persembahan saudara di nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esra Soro yang ada di bawah ini, yang akan dipergunakan untuk penyelesaian finishing daripada gedung gereja ini. Sehingga puji Tuhan, masyarakat dan juga jemaat di Desa Bioba bisa mengikuti atau mendapatkan pendidikan dengan baik. Bukan hanya Desa Bioba, tapi juga berbagai desa yang lain itu akan dikerahkan untuk bisa berada dalam sekolah berasrama di Desa Bioba. Jemaat Tuhan juga bisa berbakti di sana. Nah, itu saja ucapan terima kasih dan tetap berharap dukungan baik saudara-saudara semua, bukan untuk kepentingan satu dua orang, tapi kepentingan umat Tuhan di Desa Bioba. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana cara melepas roh jahat yang mengikat sejak lama karena keturunan? Mohon penjelasannya Pak Esra. Kalau sudah percaya Yesus nggak bisa diikat roh jahat. Kalau orang masih diikat roh jahat, dia belum percaya Yesus. Dia mungkin Kristen KTP. Karena itu doa pelepasan itu digunakan untuk orang yang kerasukan. Dan ingat, kenapa saya bilang tidak mungkin orang percaya kerasukan. Saya analogi begini ya. Menurut Alkitab, ya, Efesus pasal 1. Ya, ayat yang ke-13. Waktu kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka waktu ibu percaya Yesus, Roh Kudus masuk dalam diri ibu. Kalau setan merasuk ibu, ada beberapa kemungkinan. Pertama, roh setan masuk padahal Roh Kudus ada. Jadi roh setan dan Roh Kudus berdampingan di dalam saya. Satu. Kemungkinan kedua, roh setan masuk, Roh Kudus keluar. Kemungkinan ketiga, memang gak pernah ada Roh Kudus di dalam, makanya setan bisa masuk. Mana? Kemungkinan pertama, Roh Kudus dan roh setan sama-sama berdiam. Kok aneh ya? Kemungkinan kedua, roh setan masuk, Roh Kudus keluar. Masalahnya Roh Kudus sekali masuk tidak akan keluar. Karena Yesus bilang dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus sekali mendiami kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi kalau kita berdosa, apakah Roh Kudus meninggalkan? Tidak. Karena kalau Roh Kudus tinggalkan kamu waktu kamu berdosa, ayatnya jadi salah. Waktu kamu berdosa, Roh Kudus tidak tinggalkan kamu, hanya Roh Kudus berduka di dalam kamu. Makanya dibilang janganlah mendukacitakan Roh Kudus Allah.
Kalau begitu yang paling mungkin adalah memang di dalamnya nggak pernah ada Roh Kudus. Makanya setan bisa menguasai. Kita bicara dirasuk ya, bukan digoda. Kalau digoda Yesus saja digoda dicobai kok. Tapi sampai dirasuk, dikontrol seluruhnya, itu tidak memungkinkan bagi orang percaya. Ya, karena itu menurut saya kalau sampai ada orang kerasukan, ya didoakan, dihardik dalam nama Yesus supaya dia tenang dulu. Habis itu beritakan Injil pada dia. Waktu beritakan Injil pada dia, dia terima Yesus, maka Roh Kudus otomatis masuk. Kalau Roh Kudus masuk, maka tidak mungkin roh jahat bisa berkuasa penuh atas dia sampai merasuk dia. Tidak bisa. Biasanya doa pelepasan itu dibutuhkan bagi mereka yang terikat okultisme, yang belum sungguh-sungguh percaya. Kalau kamu sudah sungguh-sungguh percaya nggak bisa. Karena apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Yohanes pasal 8. Dunia ini yang bisa memberikan pengampunan dosa itu hanyalah Tuhan Yesus. Ya, shalom saudara-saudara. Saya Pendeta Esra Soro. Salah satu kerinduan terbesar saya itu adalah berbagi pemahaman atau pengajaran tentang iman Kristen. Saya melihat bahwa ada banyak orang yang mengalami pertumbuhan rohani yang baik, tetapi kurang dibarengi atau dilanjutkan dengan pemahaman Alkitab yang benar, terutama dalam doktrin-doktrin dasar dari iman Kristen. Dan puji Tuhan bahwa kerinduan saya ini bersambut baik dengan Gereja Kristen Sangkakala Indonesia Jemaat Bethlehem di Jakarta. Dan karena itu dalam kerjasama ini kami akan mengadakan kelas pelajaran Alkitab secara rutin setiap 2 minggu sekali. Yang pertama itu sudah dimulai pada tanggal hari Sabtu tanggal 4 Oktober kemarin, dan akan dimulai lagi pada hari Sabtu minggu yang 2 minggu dari tanggal 4, dan seterusnya 2 minggu terus ke depan. Dan karena itu bagi saudara-saudara yang tinggal di Jakarta, saudara boleh mengambil bagian dalam pelajaran ini. Pelajaran yang diberikan secara free setiap hari Sabtu 2 minggu sekali, dan jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore. Untuk informasi lebih lengkap, saudara bisa kontak person di nomor di bawah ini, dan juga bisa melihat tempatnya, yaitu di San Moritz di Puri Mall di Jakarta. Mari ambil bagian untuk belajar bersama-sama setiap hari Sabtu 2 minggu sekali, mulai dari tanggal 4 kemarin dan seterusnya, bersama saya Pendeta Esra Soro. Tuhan memberkati.